Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa bibina wa syafiina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatuhu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumil ba'di wan nahdah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun saja berada, ada sebuah hikayah ajibah, cerita yang menakjubkan yang tertulis di kitab Hasyiah I'adatul Talibin, hasyiahnya kitab Fathul Mu'in, juz 2 halaman 267. Diceritakan bahwa ada orang yang fakir yang mempunyai keluarga yang banyak. Pada hari Asyura berpuasa semua, tapi tidak mempunyai makanan sedikit pun untuk dijadikan sebagai buka puasa. Tidak punya harta sepersen pun. Lalu orang fakir ini sebagai kepala keluarga pergi berkeliling ke sana kemari untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk buka puasa, tapi tidak mendapatkan. Lalu orang fakir ini masuk ke pasar penukaran uang dan melihat seorang pria muslim yang menghamparkan permadani yang mahal di tokonya dan menuangkan tumpukan-tumpukan emas, uang dinar, dan tumpukan-tumpukan perak, uang dirham di atas permadani itu. Orang fakir ini menghampirinya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dijawab. Lalu orang fakir ini bilang begini, wahai juragan, saya ini orang fakir, saya orang melarat, saya banyak keluarga, dan saya bersama keluarga sekarang puasa semua, puasa sunnah Asyura. Saya tidak punya apa-apa. Barangkali sambian mau memberi hutangan pada saya 1 dirham saja untuk membeli buka puasa untuk keluarga-keluargaku. Dan aku akan mendoakanmu pada hari ini, hari Asyura. Lalu bagaimana sikap juragan muslim ini? Ternyata juragan muslim ini memalingkan wajahnya dan tidak memberikan sesuatu apapun pada orang fakir itu. Lalu orang fakir ini pulang dengan tangan hampa dan perasaan hati yang sangat sedih. Air mata mengalir di pipinya. Kemudian orang fakir ini dilihat oleh tetangganya juragan yang Islam tadi itu. Tapi tetangga ini beragama Yahudi, profesinya sama, tukang menukar uang. Lalu orang Yahudi ini menghampiri orang fakir itu, berhenti di belakangnya dan bilang begini, Mas atau Bapak, aku lihat kamu tadi bincang-bincang bersama tetanggaku. Oh iya, aku ke sana tadi ingin hutang uang 1 dirham untuk dibelikan makanan sebagai makanan buka puasa untuk keluargaku. Tapi ternyata orang itu menolakku, sehingga aku
ulang dengan sia-sia. Dan aku bilang tadi pada orang Islam itu, aku akan mendoakanmu pada hari ini jikalau kamu memberiku pinjaman 1 dirham. Sontak saja orang Yahudi ini bertanya, lah emangnya hari ini hari apa? Orang fakir menjawab, hari ini hari Asyura. Hari Asyura itu keutamanya banyak. Salah satunya kalau berpuasa pada hari Asyura, maka akan dihapus dosa-dosa tahun yang lalu. Kalau meluaskan nafkah pada keluarganya pada hari Asyura, maka orang itu akan diluaskan rezekinya oleh Allah pada sisa-sisa tahunnya, maksudnya pada hari-hari setelah tanggal 10 Muharram pada tahun itu. Nah, setelah mendengar penjelasan orang fakir ini, lalu orang Yahudi itu langsung memberikan 10 dirham kepada orang fakir tersebut. Ini ambil ini, belanjakan, nafkahkan pada keluargamu, karena semata-mata aku memuliakan pada hari ini, pada hari tanggal 10 Muharram. Tidak usah bayar kamu. Ini bukan hutangan, bukan pinjaman, ini milikmu seutuhnya. Lalu orang fakir itu setelah mengambil uang tersebut beranjak pergi dengan hati yang sangat gembira. Sampai di rumahnya ya, dibelikan makanan-makanan yang enak-enak dan meluaskan nafkah kepada keluarganya. Nah, setelah malam, yakni pada malam tanggal 11 Muharram, juragan muslim ini bermimpi seakan-akan terjadi kiamat. Dan dahaga luar biasa, dahaga banget, susah banget. Lalu dia memandang, tiba-tiba ada istana yang terbuat dari intan lu'lu' yang putih, yang pintu-pintunya terbuat dari intan yakut yang merah. Lalu dia tengadahkan kepalanya dan bilang begini, wahai penghuni istana ini, berilah minuman saya walaupun seteguk air. Saya sangat dahaga, sangat susah, sangat dahaga, tolong. Kemudian ada suara, ini istana ini kemarin milikmu, tapi setelah kamu menolak orang fakir itu dalam keadaan susah, minta pinjaman uang 1 dirham, kamu tidak ngasih, maka namamu dihapus dari istana itu. Dan istana itu sekarang digantikan dan ditulis menjadi milik tetanggamu yang beragama Yahudi yang telah menggembirakan orang fakir itu dan memberinya 10 dirham. Sontak saja juragan muslim ini langsung susahnya bukan main, menyesal, dan dia meratapi dirinya dan bilang, celaka saya. Lalu orang muslim ini mendatangi tetangganya beragama Yahudi dan bilang begini, kamu ini tetanggaku, aku punya hak yang wajib atasmu, dan sekarang aku punya hajat, punya keperluan. Hajat apa? Keperluan apa? Kata orang Yahudi itu. Juragan muslim menjawab, tolong pahala
10 dirham yang telah kau berikan kepada orang fakir kemarin itu, tolong tukar kepadaku, akan saya beli, akan saya tukar dengan uang 100 dirham. Lalu orang Yahudi ini menjawab, demi Allah, walaupun kamu ngasih ke saya 100.000 dinar, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak akan memberi padamu pahala 10 dirham yang aku berikan kemarin kepada orang fakir itu. Dan andaikan kamu memohon padaku akan masuk dari pintu istana yang kau lihat tadi malam, aku tidak akan memberi kesempatan padamu untuk masuk. Juru kamu segini tercengang, kaget, terkejut. Loh, kamu kok tahu? Siapa yang beritahumu tentang rahasia ini, tentang mimpi saya? Orang itu menjawab, ialah Allah yang apabila berkata pada suatu kun fayakun. Dan aku, kata orang Yahudi, dan aku telah bersaksi, dan aku bersaksi, la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, orang Yahudi ini ternyata masuk Islam. Allah memberi hidayah pada orang Yahudi ini, memberi kenikmatan yang luar biasa, beri anugerah yang luar biasa pada orang Yahudi ini berupa Islam, masuk Islam. Sebab apa? Sebab telah memuliakan terhadap hari Asyura tanggal 10 Muharram. Demikian hikayah ajibah, cerita yang menakjubkan ini. Semoga bermanfaat dan semoga mendorong pada kita untuk memuliakan hari Asyura dengan cara satu, dengan cara berpuasa pada hari Asyura, meluaskan nafkah pada keluarga pada hari Asyura, menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura dan menyantuninya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.